Ramadan Sananta dan Arhan Fikri tidak disertakan Shin Tae-yong. Karena itu, ada peluang Ramadan Sananta dan Arhan Fikri kembali menghiasi skuad Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2024. Timnas Indonesia akan mengawali laga pertama dan kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada Selasa 10 September 2024 pukul 19 WIB Timnas Indonesia akan menjamu Australia, antara di Stadion Gelora Bung Tomo atau Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menarik menanti siapa saja pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Pelatih 53 tahun itu akan mengumpulkan seluruh pemain Timnas Indonesia pada Minggu, 1 September 2024. Ramadan Sananta menjadi top skor di Piala Presiden 2024. Ini menjadi modal bagus baginya untuk dipanggil ke Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang Persis Solo tersebut mencetak 3 gol sepanjang ajang Piala Presiden 2024. Catatan tersebut sama seperti Charles Lokolinga dan Leo Gaucho. Sananta dianggap lebih berhak menyandang gelar top skor menurut panitia penyelenggara. Alasannya karena Sananta punya menit bermain yang lebih sedikit. Ini seakan menjadi pembuktian Sananta sebagai salah satu penyerang lokal yang paling berbahaya. Dia bakal memberikan yang terbaik kalau dipanggil ke Timnas Indonesia. Skuad Garuda besutan Shin Tae-yong saat ini tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan-lawan di sana semakin berat. Ya, saya harus kerja keras lagi karena ini memang suatu langkah yang bagus buat saya. Sedangkan saya sebagai pemain muda bekerja lebih ekstra di klub dan timnas, kata Sananta. Saya persiapan terbaik. Kalau dipanggil saya harus berikan terbaik, Sananta menegaskan. Stadion yang dimaksud adalah Qingdao Youth Football Stadium. AFC pun telah menyetujui venue yang akan dipakai timnas Cina tersebut. Venue ini bukan stadion yang biasa dipakai skuad tirai bambu. Selain itu akan membuat timnas Indonesia melakukan perjalanan sangat panjang. Lokasi Stadion Qingdao terletak sangat jauh dari bandara yang menjadi transit skuad Garuda kala melawat ke Cina. Timnas Indonesia akan melawat ke Cina pada matchday keempat fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pada 15 Oktober 2024. Menurut Erick Thohir, jarak yang harus ditempuh skuad Garuda menuju venue Stadion Qingdao membutuhkan waktu nyaris 7 jam perjalanan dari Beijing. Sementara pada 10 Oktober, Timnas Indonesia harus melakoni pertandingan melawan Bahrain lebih dulu, juga berstatus laga tandang. Emosi Erick Thohir semakin memuncak setelah mengetahui bahwa cuaca bulan Oktober di Qingdao dikatakan sangat dingin. Kita harus melalui perjalanan berat karena mesti terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam. Lalu ke Cina dan tiba-tiba tim ditaruh di kota yang letaknya 6,5 jam dari Beijing. Itu Qingdao, yang di bulan Oktober katanya dingin, ucap Erick Thohir. Erick Thohir pun berkelakar bahwa lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026 berniat mempersulit timnas Indonesia di putaran ketiga. Karena itu, sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut melontarkan ancaman akan mengerjai semua lawan saat bertamu ke Indonesia. Jadi semua negara ingin mempersulit tamunya. Jadi kita juga nanti jadi tuan rumah harus baik-baik tetapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjai di luar negeri, ya kita ganti kerjai di sini, ujar Erick Thohir. Terlepas dari itu, Erick Thohir menegaskan timnas Indonesia dalam kondisi siap menghadapi semua lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia berharap pemain-pemain skuad Garuda tidak mengalami kendala berupa cedera ketika menjalani tugas negara nanti. Ya kita hadapi, kata Erick Thohir. Pada putaran ketiga ini timnas Indonesia berada di grup C yang terdiri dari Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dalam grup ini diketahui hanya timnas Indonesia dan Bahrain yang belum pernah tampil di putaran final Piala Dunia. Melalui pertandingan matchday pertama para skuad Garuda akan bertanding di Arab Saudi pada 5 September 2024. Kemudian pada 10 September 2024 akan bertanding bersama Australia di Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Setelahnya, Timnas akan bertanding 2 kali pada Oktober 2024 melawan Bahrain dan Cina. Pada November 2024 Indonesia menjamu 2 lawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan dengan melawan Jepang dan Arab Saudi. Kemudian, pada Maret 2025 Timnas Indonesia akan bertanding di markas Australia dan menjamu Bahrain. Pada 2 laga terakhir skuad Garuda kembali melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Berikut ini daftar tim yang lolos dan pembagian grup kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Grup A, Iran, Qatar, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Kirgistan, Korea Utara. Grup B, Korea Selatan, Irak, Yordania, Oman, Palestina, Kuwait. Grup C, Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, Indonesia. Berikut ini jadwal lengkap grup C untuk pertandingan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 5 September 2024. Jepang versus Cina, Australia versus Bahrain, Arab Saudi versus Timnas Indonesia, 10 September 2024. Bahrain versus Jepang, Cina versus Arab Saudi, Timnas Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024. Australia versus Cina, Arab Saudi versus Jepang, Bahrain versus Timnas Indonesia, 15 Oktober 2024. Jepang versus Australia, Arab Saudi versus Bahrain, Cina versus Timnas Indonesia, 14 November 2024. Australia versus Arab Saudi, Bahrain versus Cina, Timnas Indonesia versus Jepang. Just before. So he's older than me, and we need to respect that from Indonesia. Simak jadwal tayang Timnas Indonesia yang akan berlaga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan memainkan 2 laga pada bulan September 2024. Timnas Indonesia bakal memulai perjalanan di ronde ketiga pada September 2024. FIFA telah merilis jadwal resmi 2 laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada laga perdana, tim Garuda bakal bertandang ke markas Arab Saudi. Masyarakat Indonesia harus siap-siap begadang untuk menyaksikan aksi dari Tom Haye dan kawan-kawan lawan Arab Saudi. Pasalnya, laga tersebut bakal digelar dini hari pada 6 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut bakal digelar di King Abdullah Sport City di kota Jeddah. Laga di markas Arab Saudi bakal jadi tantangan berat bagi Timnas Indonesia. Arab Saudi belum pernah kalah saat menantang tim-tim Asia sejak stadion ini resmi dibuka pada 2014. Rinciannya tim asuhan Roberto Mancini sudah menang 10 kali dan hanya 2 kali menelan hasil imbang. Tim-tim raksasa Asia seperti Jepang pernah tumbang di stadion ini. Usai bertandang ke markas Arab Saudi, Timnas Indonesia langsung bersiap untuk laga yang tak kalah berat. Timnas Indonesia hanya memiliki waktu 4 hari untuk persiapan menghadapi laga kandang perdana lawan Australia. Berdasarkan info terkini, Timnas Indonesia bakal menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Meski begitu, PSSI berpeluang besar tetap memilih Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta sebagai home base saat jumpa Soceros.
Sementara ini kami masih akan tetap bermain di Jakarta, tepatnya di SUGBK, ujar Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Australia bukan lawan yang asing bagi Shin Tae-yong saat mengasuh timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan pernah bertemu Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023. Shin Tae-yong memanggil dua pemain bintang Piala Presiden 2024, Ramadan Sananta dan Arhan Fikri, untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ramadan Sananta dan Arhan Fikri menunjukkan kelayakannya kembali memperkuat timnas Indonesia setelah tampil apik di Piala Presiden 2024. Penyerang Persis Solo Ramadan Sananta keluar sebagai top skor Piala Presiden 2024 dengan koleksi 3 gol. Ia mengungguli penyerang-penyerang asing top lain yang berkompetisi di turnamen ini seperti David da Silva, Ciro Alves, Gustavo Lopez dan banyak lagi. Berkat bantuan Ramadan Sananta, Laskar Sambernyawa, julukan Persisol, finish di posisi 3 setelah mengalahkan Persija Jakarta. Sementara itu, Arhan Fikri muncul sebagai metronom di lini tengah Arema FC sehingga keluar sebagai juara Piala Presiden 2024. Arhan Fikri pun terpilih sebagai pemain muda terbaik di Piala Presiden 2024. Kedua nama ini terakhir kali membela timnas Indonesia senior pada Maret 2024, atau ketika menang 3-0 atas Vietnam di kandang lawan. Pada FIFA Matchday Juni 2024 saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak dan menang 2-0 atas Filipina, Ramadan Sananta dan Arhan Fikri tidak disertakan Shin Tae-yong.